Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Rizkika, SF19118 dari kelas 6C. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan SPSS dengan data yang saya dapatkan dari skripsi kakak tingkat Distikes Borneo Lestari. Ini adalah tampilan SPSS. Di sini terdapat dua ruang lingkup. Yang pertama ada data view, dan yang kedua ada variable view. Pertama-tama kita akan memasukkan data di sini untuk di variable view-nya. Sebelum kita memasukkan data di sini, saya ingin menyampaikan mengenai data apa yang saya ambil. Di sini adalah analisis data pengaruh tekanan darah sistolik dan diastolik. Pada skripsi, pengaruh pemberian edukasi terhadap perilaku dan penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di Apotik Amazon, Kecamatan Hanau, angkatan 2018. Di sini akan melakukan dua uji, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui sebaran distribusi suatu data tersebut apakah normal atau tidak normal. Apabila nilai data di atas 0,05, maka data dinyatakan normal. Dan sebaliknya, apabila nilai datanya di bawah 0,05, maka data tersebut tidak normal. Apabila data tidak normal, maka akan dilakukan uji Wilcoxon. Lanjut untuk konsep uji homogenitas. Jika sigma lebih dari 0,05, maka data disebut homogen. Dan apabila sigma kurang dari 0,05, maka data tidak homogen. Untuk mempermudah pemasukan data di SPSS, saya sebelumnya sudah memasukkan data terlebih dahulu ke Excel. Ini tampilan data yang akan saya masukkan. Ada tekanan sistolik dan tekanan diastolik, di mana pada tekanan sistolik ini terdapat pretest dan posttest. Lanjut kita masukkan hasil, taruh tekanan. Untuk desimalnya kita kosongkan saja. Labelnya hasil tekanan darah. Ini adalah tekanan. Untuk value-nya kita isi. Karena di data ada 4 perlakuan, maka kita akan masukkan untuk tekanan sistolik pretest dengan angka 1. Posttest sistolik dengan angka 2. Pretest diastolik dengan angka 3, dan yang terakhir posttest diastolik dengan angka 4. Lanjut kita masukkan dulu. Yang pertama ada pretest sistolik, kita add. Lanjut 2 ada posttest sistolik. Lanjut 3 ada pretest diastolik. Yang terakhir ada posttest diastolik. Add. Lalu oke. Untuk measure-nya kita pilih scale. Setelah datanya kita masukkan di sini, lanjut ke data view. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk kolom hasil, kita akan memasukkan nilai data pretest, posttest,
baik itu sistolik maupun diastolik. Untuk kolom tekanan darah, ini kita akan memasukkan value yang kita pilih tadi. Yang pertama atau angka 1 untuk pretest sistolik, angka 2 untuk posttest sistolik, angka 3 untuk pretest diastolik, dan angka 4 untuk posttest diastolik. Sebelumnya kita copy paste dulu data pretest sistolik yang dilakukan sebanyak 40 orang. Kita masukkan. Sampai data 40. Lanjut untuk posttest sistolik. Setelah data dimasukkan semuanya, maka kita akan masuk ke analis. Lanjut, pilih deskriptif statistik, pilih explore. Untuk hasil tekanan ini kita masukkan ke dependent list. Lanjut ke tekanan, masukkan ke factor list. Pilih plot. Karena uji yang kita uji pertama adalah uji normalitas, maka kita pilih normality plot. Continue. Oke. Ini adalah data uji normalitas. Pada uji pretest dan posttest sistolik ini lebih dari 0,05, maka data dinyatakan normal. Tetapi untuk pretest dan posttest diastolik di bawah atau kurang dari 0,05, maka dinyatakan tidak normal. Lanjut, ini setelah mendapatkan
data normalitasnya, kita akan menguji uji homogenitas. Kita masuk ke file, new, lanjut ke data. Pertama-tama kita masukkan variabel view-nya dulu. Tadi hasil, lalu tekanan, darah. Untuk desimalnya kita kosongkan sama labelnya hasil tekanan darah. Ini tekanan. Untuk value-nya kita masukkan. Untuk uji homogenitas ini tidak semua data yang kita masukkan, hanya data post-test-nya saja. Karena di sini hanya ada 2 data post-test, maka kita akan memasukkan 2 value-nya. Yang pertama, post-test systolic. Yang kedua ada post-test diastolic. Lanjut. Kita add. Oke. Measure-nya kita pilih scale. Setelah ini kita masukkan, lanjut ke data view. Muncullah. Kita akan memasukkan sama seperti yang uji normalitas tadi. Bedanya di sini untuk hasilnya tidak semua data kita masukkan, hanya data post-test-nya saja. Lanjut kita copy paste data post-test systolic sebanyak 40 orang. Masukkan angka 1 sampai ke data 40 untuk post-test systolic. Lanjut, yang terakhir, masukkan data post-test diastolic. Masukkan angka 2 karena ini adalah post-test diastolic. Sampai data terakhir. Setelah data dimasukkan semua, lanjut ke analyze. Pilih descriptive statistik, lanjut explore. Masukkan seperti halnya yang tadi. Pilih plot. Bedanya karena ini kita akan menguji uji homogenitas, maka kita pilih power estimation. Lanjut continue. Oke. Inilah data uji homogenitas. Pada post-test systolik maupun post-test diastolik didapatkan hasil di atas 0,05, maka dinyatakan homogen untuk tekanan sistolik dan diastolik. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari video yang terdahulu dari uji normalitas dan homogenitas. Data yang digunakan dari skripsi kakak tingkat Ristikes Borneo Lestari dengan judul Pengaruh Pemberian Edukasi
terhadap perilaku dan penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di Apotek Amazon, Kecamatan Hanau. Adapun data yang saya gunakan, yang pertama ada tekanan darah pretest sistolik, tekanan darah posttest sistolik, tekanan darah pretest diastolik, dan tekanan darah posttest diastolik. Karena sebelumnya pada video yang terdahulu, data yang didapat adalah data normal, maka kita akan melanjutkan ke uji Parrot Sample Test. Sebelumnya, uji Parrot Sample Test ini adalah uji parametrik yang digunakan pada data yang berpasangan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang berpasangan. Syarat dari uji Parrot Sample Test ini adalah data harus terdistribusi normal. Kita akan masuk ke SPSS terlebih dahulu. Sebelum ke data view, kita akan ke variable view terlebih dahulu. Kita isi, yang pertama ada pretest systolic, lanjut posttest systolic, untuk desimalnya kita kosongkan. Untuk value-nya juga kita kosongkan, lanjut ke measure, kita pilih scale, setelah data kita masukkan di variable view, kita lanjut ke data view. Di sini terdapat tampilan pretest sistolik, posttest sistolik, pretest diastolik, dan posttest diastolik. Untuk mempermudah pemasukan data di SPSS, saya menggunakan Excel. Pertama, kita buka Excel dulu untuk meng-copy paste nilai pretest sistolik terlebih dahulu. Setelah data kita masukkan seluruhnya, kita lanjut ke Analyze, pilih Compare Means, lanjut ke Parrot Sample Test. Untuk pretest sistolik, kita masukkan ke kolom variabel pertama, posttest sistolik kita masukkan ke kolom variabel 2, selanjutnya pretest diastolik ke kolom variabel pertama, dan yang terakhir ada posttest diastolik untuk kita masukkan di variabel nomor 2. Setelah masuk semuanya, kita pilih option. Di sini, kepercayaan kita mau seberapa persen. Terserah mau berapa. Bisa boleh 90, 91, terserah. Di sini saya memasukkan 95%. Lanjut, continue. Oke. Inilah data uji Parrot Sample Test. Untuk Parrot Sample Test yang pertama, pengaruh antara penurunan tekanan darah, pretest dan posttest signifikan pada tekanan darah sistolik didapat hasil data signya lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh
dalam pemberian media edukasi PowerPoint terhadap tekanan darah sistolik. Selanjutnya ke pilot sampel tes yang kedua, yaitu pengaruh antara penurunan tekanan darah pretest dan post-test signifikan pada tekanan darah diastolik. Didapat data lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan seperti yang pilot sampel yang sistolik tadi, bahwa tidak ada pengaruh dalam pemberian media edukasi PowerPoint terhadap tekanan darah diastolik. Sekian penyampaian mengenai uji pilot sampel test yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penuturan kata atau penyampaian yang saya berikan masih ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.